Halo teman-teman, sebelumnya aku mau makasih banget buat kalian yang udah pada komen di video aku sebelumnya tentang skill test. Nah, kali ini aku udah dapetin PDF panduan terupdate dari HRD Korea yang sudah di share dari pengumuman G2G resmi BNPTKI ya. Nah, ini aku sekarang mau ngasih tahu beberapa update yang akan dilaksanakan di ujian skill test tahun 2025 terbaru ini. Nah, sebelumnya aku mau minta maaf juga karena mungkin ini aku akan kasih taunya secara garis besar aja karena durasinya terbatas. Mungkin nanti aku bakalan bikinin video versi YouTube untuk durasi yang lebih panjang dan lebih lengkap dengan detail-detailnya. Jadi di situ nanti mungkin aku bakalan kasih materi juga untuk kemungkinan pertanyaan yang keluar beserta jawabannya dan juga detail-detail yang sudah disampaikan dari update HRD Korea tentang skill test nanti gitu ya. Sebenarnya skill test ini kurang lebihnya ternyata masih sama, hanya saja memang ada beberapa part yang dihilangkan dan ada beberapa part yang ditambah. Kayak contoh, kita langsung aja masuk di sini tetap sama, akan ada tes fisik, kemudian ada tes keterampilan dasar, terus ada tes wawancara. Jadi sebenarnya kan kurang lebihnya masih sama ya. Hanya saja dalam tes fisik itu untuk tes tinggi badan, berat badan, tes buta warna itu ternyata udah nggak ada karena sekarang untuk tes fisik yang wajib untuk semua sektor itu hanya di tantangan umum ini. Jadi di sini udah ada catatan ya, kalau tantangan umum itu berarti semua sektor itu wajib, yaitu ukuran kekuatan genggaman tangan sama kekuatan punggung kayak gitu. Terus habis itu ini nanti yang daya tahan ini salah satu, karena di sini catatannya adalah diacak salah satu dari pihak HRD Korea. Jadi bisa jadi mungkin kita akan dapat tes barpi ataupun peralatan pemindahan ini kayak kita itu mindahin karung yang ada bebannya kayak gitu dipindahin. Terus habis itu ini dorong gerobak tangan juga sama dengan ada beban kayak gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi untuk keterampilan dasar ya. Di sini kan ada keterampilan dasar berdasarkan industri. Nah, jadi tergantung nanti sektor yang kita ambil. Misalkan contohnya di tahun ini di Indonesia yang dibuka hanya 2 sektor, yaitu perikanan sama manufaktur. Nah, berarti kita hanya mempelajari di sektor yang kita ambil. Misalkan perikanan ya perikanan, kalau manufaktur ya manufaktur kayak gitu. Langsung aja untuk keterampilan dasarnya itu kurang lebih contohnya kayak gini. Nah, jadi kalau misalkan kita nanti milihnya manufaktur, di sini untuk semua industri, PIN itu masih berlaku ya. Jadi kalau yang dulu itu kan ada PIN ring gitu kan. Kalau sekarang ringnya udah nggak ada, tapi kalau PIN itu masih berlaku sampai sekarang. Kemudian kalau untuk manufaktur, kalau dulu hanya masang baut aja. Ternyata sekarang udah ada banyak banget. Ada 6 alat yang nantinya harus kita praktekkan di sana. Salah satunya sambungan persimpangan, ini kayak kita itu masang baut di papan kayak gitu, masang engsel gitu ya. Kemudian ada pengukuran pemotongan, pengencangan pipa, menggunakan grinder dan lain-lain kayak gitu. Nah, ini di sini udah dituliskan berdasarkan sektor. Nah, tergantung kita nanti masuknya itu sektor apa. Kalau misalkan manufaktur ya berarti kita belajarnya ini ada 6 poin ini. Kalau misalkan perikanan ada 3 poin, pengaturan tali dan ikatan, penangkapan dan klasifikasi, sama operasi gerobak sorong. Itu aja. Tergantung sektor intinya kalau untuk alat ya. Terus kalau alat sudah, kita kembali lagi, berarti kita masuk ke tes wawancara. Tes wawancara ini setelah aku lihat video YouTube dari HRD Korea ya, kurang lebih sebenarnya skemanya hampir sama saja. Hanya saja untuk pertanyaannya dan juga alat-alatnya itu yang udah update kayak gitu ya. Dan ternyata matematika sekarang dimasukkan menjadi materi wajib pengetahuan dasar ya. Oke, kita ke tes wawancaranya. Nah, ini pedoman untuk wawancara ya di sini. Ini kok kembali lagi sebentar. Oke. Jadi ini sebenarnya materinya ada banyak banget ya. Cuman ini aku mau kasih kasih garis besarnya aja biar nanti nggak salah kaprah ya. Nah, di sini udah ada dituliskan prosedur untuk wawancaranya kayak gimana, masuk ke ruangan. Habis itu kalau misalkan kalian menjadi kandidat yang memiliki sertifikat kompetensi keahlian, otomatis kalian serahkan dulu, terus habis itu balik ke titik awal lagi. Terus masih sama, tetap akan disuruh perkenalan diri dulu atau jagisoge ya. Dan perkenalan dirinya kembali lagi durasinya adalah 40 detik ya, sama kayak tahun-tahun sebelumnya itu 40 detik.
Terus kemudian nanti akan ada percakapan dasar dulu. Jadi misalkan habis jagi soge gitu, kita akan dikasih 2 pertanyaan percakapan dasar. Percakapan dasar itu kayak contohnya, misal habis wawancara kita cuma ditanya, Naiga miot sarim nikah kayak gitu, umurnya berapa dan lalala kayak gitu. Terus habis itu setelah percakapan dasar yang cuma 2 pertanyaan itu, nanti akan ada perintah gerakan. Nah, jadi instruksi pewawancara dengan tepat ini maksudnya adalah perintah gerakan, kayak misalkan yang sonal oliseo berarti kita suruh naikkan 2 tangan, neriseo berarti suruh turunkan. Kemudian kita akan dipersilahkan duduk. Nah, di sini setelah duduk itu akan ada tes kemampuan dasar lagi menggunakan alat kerja kayak gitu ya. Kayak contoh misalkan kita disuruh ngukur diameter sebuah baut atau panjang sebuah baut kayak gitu. Terus kayak make bor tangan ataupun disuruh pakai gunting besi kayak gitu, gunting kawat besi itu kayak gitu. Nah, tes-tes sederhana kayak gitu. Terus habis itu nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan ya, otomatis pertanyaan wawancara. Nanti materinya juga udah ada sih di sini, cuman di sini kan hanya kisi-kisi ya. Jadi nggak bisa secara lengkap kayak pertanyaannya nanti akan ditanya ini dan ini kayak gitu tuh enggak. Terus di sini nih ada ini yang tadi aku bilang ya, misalkan manufaktur itu disuruh ambil alat pengukur, kaliper vernier atau lakukan tindakan pengukuran panjang skrup. Nah, ini yang tadi aku jelasin. Terus habis itu pertanyaan terkait NCS nih. Nah, ini yang kemungkinan akan kita dapatkan pas wawancara. Ada keterampilan interpersonal kayak contoh misalkan 다른 사람들과 잘 지내는 것이 왜 중요하다고 생각하세요? Nah, ini kenapa sih menurut kalian itu penting bergaul sama orang lain? Kemampuan matematika. Nah, ini aku VT untuk matematika juga udah update. Ya, silahkan ditonton aja. Matematika berarti sekarang menjadi hal yang wajib ya. Kalau dulu kadang ditanyain, kadang enggak soalnya. Terus kemampuan pemecahan masalah, kayak misalkan apa yang dilakukan kalau misalkan pas kerjaan itu overload kayak gitu. Kemampuan teknis itu bakalan ditanyakan. Misalkan keterampilan yang dapat diterapkan di Korea itu apa, kamu punya enggak kayak gitu. Keterampilan komunikasi, misal faktor apa yang mengganggu komunikasi dan lain sebagainya, dan etika kerja. Nah, jadi ini udah ada garis besarnya ya. Kita akan dijawab pertanyaan kita akan ditanyai apa aja. Keterampilan interpersonal, kemampuan matematika, pemecahan masalah, keterampilan teknis, komunikasi, dan juga etika kerja kayak gitu. Nah, untuk alat-alat sendiri juga di sini udah ada di-update sesuai dengan bidangnya atau sektornya. Kalau manufaktur itu kurang lebih ini sama ini, tapi di bawah itu masih ada banyak banget karena nanti masih terbagi ke beberapa part ya. Kayak contoh nih, ini ada piktogram. Nah, piktogram itu berarti kita nanti mau sektornya apapun ini harus tahu ya, karena piktogram itu menyangkut sama K3 keselamatan kerja gitu ya. Terus habis itu ini berdasarkan sektor. Nah, kalau misalkan manufaktur kayak gitu, nanti alatnya kurang lebih ini yang akan ditanyakan. Kalau fisik nanti apa kayak gitu, itu nanti udah ada di sini. Nah, kayaknya segini dulu karena aku nggak bisa panjang-panjang, ini udah 8 menit ya durasinya. Jadi sebenarnya kurang lebih skemanya masih sama, hanya saja ada beberapa hal yang dulunya ada sekarang dihilangkan, kayak contoh ring, terus pengukuran tinggi badan berat badan, terus tes buta warna itu udah nggak ada. Tapi kalau pin itu masih tetap dipertahankan. Kekuatan genggaman tangan, tes kekuatan punggung itu juga masih ada. Untuk alat ternyata sekarang lebih kompleks, jadi tergantung sektor yang kita ambil. Untuk wawancara juga skemanya tetap masih sama saja, kurang lebih hanya saja pertanyaannya lebih kompleks. Jadi kurang lebih itu yang bisa aku share ya untuk update terbaru tahun 2025 ini sesuai dengan peraturan dari HRD Korea ya. Ini udah mengikuti dari HRD Korea ini, yang mengeluarkan HRD Korea. Dan YouTube-nya HRD Korea sendiri juga udah ada di situ sebenarnya ya. Nanti mungkin linknya aku bisa share di link YouTube aku juga gitu ya. Oke, kurang lebihnya kayak gitu. Terima kasih yang udah komen dan udah ngasih tahu. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.